Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Agustina Siahaan. Saya dari Fakultas Ekonomi Pancabudi dengan nomor NPM 24251074. Masalah ekonomi di sekitar, minimnya lapangan kerja untuk fresh graduate, ketidakstabilan harga bahan bakar, kesenjangan infrastruktur antar daerah, banyaknya tenaga kerja asing di sektor tertentu, penurunan daya saing produk lokal. Penyebab masalah, minimnya lapangan pekerjaan, banyak perusahaan bekerja berpengalaman dibandingkan lulusan baru. Harga bahan bakar fluktuasi, harga minyak dunia sering dikurangi, kesenjangan infrastruktur pembangunan di kota-kota, pembangunan lebih besar di kota besar, tenaga kerja asing, regulasi yang kurang dengan penggunaan tenaga kerja asing, penurunan daya saing produk lokal, kurangnya inovasi dan kualitas, serta produk lokal dibandingkan dengan produk impor. Dampak masalah, minimnya lapangan pekerjaan, lulusan baru banyak yang tidak bekerja dan tidak sesuai dengan bidangnya, harga bahan bakar meningkat, biaya transportasi barang lain ikut naik, kesenjangan infrastruktur, daerah terpencil sulit berkembang, pertumbuhan ekonomi tidak merata, tenaga kerja asing, peluang kerja untuk masyarakat lokal semakin kecil, penurunan daya saing produk lokal, produk impor mendominasi pasar, sedangkan ekonomi lokal tertekan. Solusi, minimnya lapangan kerja, memberikan insentif pada perusahaan yang merekrut fresh graduate dan mendukung program magang. Harga bahan bakar, diversifikasi energi ke sumber yang lebih terjangkau seperti energi terbarukan, kesenjangan infrastruktur, memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah, tenaga kerja asing, memperketat syarat izin kerja bagi tenaga kerja asing dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Penurunan daya saing produk lokal, meningkatkan pelatihan dan riset untuk pengembangan kualitas produk lokal. Jenis bentuk perekonomian yang ada di Indonesia. 1. Sistem ekonomi tradisional, fokus pada produksi sederhana yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tanpa orientasi pasar modern. Kedua, sistem ekonomi komando, negara memiliki kendali penuh atas semua aspek ekonomi untuk menjamin pemerataan. Ketiga, sistem ekonomi pasar, pelaku ekonomi bebas menentukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Keempat, sistem ekonomi campuran menggabungkan kebebasan pasar dengan pengawasan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan. Kelima, sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mengutamakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial. Kelebihan kelemahan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang fleksibel dan menyesuaikan kondisi global. Sumber daya alam yang kaya, mulai dari tambang, pertanian hingga pariwisata. Sistem kerakyatan mendorong peran aktif masyarakat dalam perekonomian. Kelemahan, masih banyak sektor informal yang tidak terlindungi hukum maupun finansial, infrastruktur yang belum merata sehingga aktivitas ekonomi daerah terpencil tertinggal jauh dibandingkan perkotaan. Kurangnya riset dan inovasi membuat daya saing produk lokal rendah di pasar internasional. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia adalah ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan inovasi. Alasannya, inklusi ekonomi melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis digital sehingga lebih efisien dan merata. Peningkatan daya saing teknologi memungkinkan produk lokal menembus pasar global dengan kualitas lebih baik. Keberlanjutan sistem berbasis teknologi dapat lebih mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien untuk generasi mendatang. Contoh untuk
jenis barang yang ada contoh harga telur, permintaan 120 kilo, 23.110 kilo. Berarti penurunan permintaan. Contohnya ini ya. Permintaan dalam ilmu ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. Pertama, harga barang. Penurunan harga barang cenderung peningkatan jumlah permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Tingkat pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat memungkinkan konsumen untuk membeli lebih banyak barang sehingga permintaan meningkat. Selera dan preferensi konsumen. Permintaan dapat meningkat apabila terjadi perubahan positif dalam selera atau preferensi masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Jumlah populasi. Jumlah penduduk yang lebih besar menghasilkan peningkatan potensi permintaan terhadap berbagai jenis kebutuhan. Kualitas produk. Produk dengan kualitas yang lebih baik biasanya memiliki tingkat permintaan yang lebih stabil, bahkan dengan harga yang relatif tinggi. Ekspektasi konsumen. Prediksi konsumen terhadap kenaikan harga di masa depan dapat menyebabkan peningkatan permintaan dalam jangka pendek. Faktor demografi. Karakteristik demografi seperti usia, gender, dan lokasi geografis juga berperan dalam menentukan pola permintaan. Faktor lain seperti kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi, perkembangan teknologi, biaya produksi, serta persaingan dalam pasar turut menjadi determinan penting dalam analisis permintaan secara umum. Permintaan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang melibatkan aspek internal konsumen dan kondisi eksternal di pasar. Inilah contoh-contoh grafik dan data. Umum, siklus ekonomi dapat diramalkan menggunakan analisis data historis, indikator ekonomi, dan model mikroekonomi. Namun, prediksi ini tidak selalu tepat karena banyaknya faktor yang tidak terduga. Cara meramalkan siklus ekonomi: 1. Menggunakan indikator leading, yaitu indeks saham. 2. Pengangguran. 3. Pesanan barang tahan lama. Kedua, analisis siklus. Ekonomi biasanya bergerak dalam 4 fase utama. 1. Ekspansi. 2. Puncak. 3. Resesi. 4. Pemulihan. Kendala dalam meramalkan siklus ekonomi. 1. Ketidakpastian ekonomi. Contoh seperti pandemi COVID-19 atau konflik geografik bisa membelokkan prediksi. 2. Variabel tak terukur, misalnya pengaruh kebijakan pemerintah yang tidak terduga atau perubahan preferensi konsumen. Ketiga, kejadian alam seperti bencana banjir atau gempa bisa mengganggu aktivitas ekonomi tanpa peringatan. Kritik terhadap peramalan, keterbatasan model. Sebagian besar model ekonomi bergantung pada asumsi yang tidak selalu relevan dengan situasi saat ini. Waktu implementasi. Prediksi seringkali membutuhkan waktu untuk diolah sehingga keputusan ekonomi sering terlambat merespon perubahan mendadak. Kesimpulan, siklus ekonomi bisa diramalkan secara kasar dengan menggunakan indikator ekonomi dan analisis histori. Namun, karena faktor ketidakpastian, hasil peramalan seringkali hanya memberikan gambaran umum dan tidak dapat dijadikan acuan yang absolut. Ekonomi lebih sering menggunakan pendekatan berbasis skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tugas Bank Sentral Indonesia. 1. Bank Indonesia bertugas menjalankan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengatur sistem pembayaran. Fokus utamanya adalah menstabilkan nilai rupiah. Kedua, kebijakan moneter dan makroprudensial. 3. Mengawasi sistem pembayaran. Kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia. Kelebihannya kebijakan berbasis data, peran kunci dalam stabilitas keuangan,
campaign inovasi digital, kekurangannya kurang fokus pada UMKM, rentan terhadap eksternal, kebijakan yang tidak langsung. Jika saya menjadi gubernur BI, maka saya mendukung UMKM melalui kebijakan kredit, memperkuat digitalisasi keuangan, diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko global. Sekian dari saya, paparan saya itu semua.